First Love. Karya Princess Kayla. 6. Aku menangis terisak-isak di hadapan Rai. Hanya kepadanya aku mengadu setiap kali merasa sedih, seperti hari ini. Kata-kata yang dilontarkan oleh Ervan sore tadi membuat hatiku merasa sakit. Aku meminta Rai menjemput di tempat di mana Ervan menurunkanku. Tak lama, Rai segera datang menjemput. Kebetulan dirinya berada di jalan yang tak jauh dariku ketika aku meneleponnya. Gitu tiba di sana, Rai langsung meraihku ke dalam dekapannya. Kemudian, menuntunku untuk masuk ke dalam mobil. Rai membawaku ke sebuah tempat yang terletak di pinggir pantai di daerah Jakarta Utara. Gue masih cinta dia, Rai. Cuma dia yang gue cinta. Gue enggak mau sama yang lain. Tapi, kenapa kayaknya semesta enggak berpihak sama gue? Kenapa? Rai kembali meraihku ke dalam dekapannya. Udah, udah. Apa lo enggak capek kayak gini terus? Sampai kapan lagi? Lo terlalu berharga buat tangisan cowok kayak gitu. Bukannya berhenti, tangisku makin pecah di dekapan Rai. Gue belum mau menyerah, Rai. Terdengar helaan napas kasar dari Rai. Dia mengurai pelukannya, lalu menyeka air mataku dengan jemarinya. Apa perlu gue bikin perhitungan sama Ervan? Aku menggeleng lemah. Bukannya apa-apa, aku tahu persis bagaimana Rai ketika sudah marah. Dia pernah memukul seseorang hingga babak belur karena orang itu nyaris melecehkanku. Rai mengamuk waktu itu. Tiba-tiba aku mengingat seseorang. Mataku kembali berbinar mengingatnya. Oh ya, gue baru ingat. Si Ervan kan udah kembali di Indonesia. Berarti Livia juga dong. Lo tahu enggak, Rai? Lo tahu sendiri kalau Livia juga sama kayak Ervan. Mereka enggak ada kabar sejak tahun kedua di sana. Lo enggak lupa kan? Makanya, bantu gue ketemu Livia, Rai. Kita bisa tanya langsung sama dia penyebab perubahan sikap Ervan sama gue. Siapa tahu Livia itu ikut-ikutan Ervan. Dia pasti tahu semuanya. Mau bantu gue, kan Rai? Tolong cari tahu tentang Livia. Rai diam sejenak, lalu mengangguk sembari tersenyum tipis. Anything for you, An. Hari ini aku hampir seharian berada di luar kantor. Pukul 5 sore aku baru menginjakan kaki di kantor lagi. Niatnya tadi mau langsung pulang saja dan kasih kabar pada orang di kantor kalau meetingnya sampai sore dan enggak keburu kembali ke kantor karena pasti terjebak rush hour. Namun, aku ingat ada kerjaan yang belum selesai. Kemarin aku tidak jadi balik ke kantor lagi dan malah pergi bersama Rai karena kegalauanku. Jadi, kerjaan yang harusnya aku kerjakan kemarin tertunda. Aku akan menyelesaikannya di kantor saja tanpa menunda lagi. Lah, Anita, kamu balik ke kantor lagi. Kirain langsung pulang, ujar Pak Hendri yang melihat kedatanganku. Di samping Pak Hendri, ada Ervan dengan menjinjing tas laptopnya menatapku datar. Sepertinya dia akan pulang. Aku menyapanya secara formal sebagai bentuk hormat kepada atasan. Lalu segera mengalihkan pandangan ke arah lain. Tidak bisa berlama-lama menatap Ervan karena tidak baik untuk jantungku. Bodohnya diri ini yang terus saja menyimpan rasa padanya walau kata-kata dan sikap yang ditunjukkannya padaku sudah jelas-jelas menyakitiku. Mau lembur, Pak? Ada yang mau saya kerjakan? Jawabku sambil menaruh tasku di atas meja. Pak Hendri manggut-manggut, kemudian dia beralih pada Ervan yang berdiri di dekatnya. Yuk, Pak. Mau sekalian bareng ke bawah. Duluan aja, Pak Hendri. Saya baru ingat kalau ada yang harus saya selesaikan hari ini. Sepertinya saya akan kembali ke ruangan saya. Pak Hendri melirikku dan Ervan secara bergantian, entah apa maksudnya. Ya sudah, saya pulang dulu ya Pak Ervan, Anita. Sepeninggal Pak Hendri, Ervan langsung berbalik ke arah ruangannya. Apa dia berniat menemaniku lembur?
Aku menggelengkan kepala cepat. Mana mungkin Ervan melakukan itu untukku? Mungkin dia memang ada juga pekerjaan yang mesti dikerjakan, sama sepertiku. Lo enggak inget apa yang dibilang Ervan kemarin sore, An? Aku menghembuskan napas kasar. Setidaknya di lantai ini aku tidak sendirian sekarang, walau berada di ruangan yang berbeda. Pukul 8 malam aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku. Aku turun ke lobi, bersiap untuk memesan taksi online. Setengah jam menunggu, aku tak kunjung juga mendapatkannya. Beberapa driver memintaku untuk membatalkan orderan karena berbagai hal. Mulai dari yang posisinya berada cukup jauh, hingga ada yang malas untuk berputar balik karena macet. Mungkin karena sejak jam 5 sore tadi hujan turun deras dan baru berhenti beberapa menit yang lalu saat aku baru saja melihat ke arah luar lobi. Jadinya orang-orang yang pulang bekerja lebih memilih untuk menunggu hujan reda. Ponselku bergetar menunjukkan ada notifikasi pesan WhatsApp yang masuk, dari Rai ternyata. Masih di kantoran. Rai berkata ingin menjemputku pulang bekerja. Sama seperti kemarin, hari ini aku berangkat tidak menggunakan mobil. Mobil yang kubeli tahun kemarin dari hasil jerih payahku. Bukan mobil baru, tapi tidak masalah bagiku. Aku membelinya secara cash karena harganya tidak gitu mahal. Papa sedikit menambahkan kekurangan uangku saat membelinya. Aku segera mengetik balasan pesan untuk Rai. Dia memang menghubungiku terus dari tadi. Katanya khawatir pada orang galau sepertiku. Masih di kantor Rai. Mau pulang. Gada driver yang nerima orderan gue shady garis bawah. Oh, 15 menit lagi gue sampai. Tunggu. Hah, 15 menit. Yang benar saja. Jarak rumah Rai ke kantorku lebih jauh daripada rumahku. Aku segera menekan tanda panggilan telepon pada Rai. Gue di kafe dekat kantor lo, An. Dari tadi sengaja nungguin lo. Khawatir teman gue yang lagi galau pulang malam-malam. Gue udah 24 tahun, Rai. Aku memang lebih muda 1 tahun daripada Rai dan Ervan karena dulunya aku masuk sekolah lebih awal. 24 tahun tapi masih sering ngadu, nangis kayak anak kecil sama gue. Aku terkekeh. Ya udah, gue matiin dulu. Gue udah mau jalan nih. Oke. Gue tunggu. Rai memang teman terbaikku. Selalu ada untukku. Huf. Untung saja Rai jomblo hingga saat ini. Coba saja kalau dia memiliki pacar, pasti dia tidak akan bisa untuk selalu ada untukku. Pasti dia lebih mengutamakan pacarnya. Aku duduk di sofa yang berada di dalam lobi menunggu Rai sambil memainkan ponselku. Tiba-tiba, sebuah suara berat yang aku kenal persis membuatku mendongakkan kepala. Saya antar kamu pulang. Aku mengerjap. Aku tidak salah dengar bukan? Ervan menawari untuk mengantarkanku pulang. Jangan kegeeran dulu kamu. Saya melakukan ini sebagai bentuk kepedulian sebagai bos terhadap seorang karyawan. Saya tidak mau karyawan saya pulang malam-malam gini sendirian. Nanti kalau ada sesuatu di jalan, saya bisa rugi kehilangan 1 karyawan, ujarnya panjang lebar. Aku tersenyum kecut. Ngarepin apa sih, An? Terima kasih atas tawarannya, Bapak Ervan yang terhormat, ujarku sambil tersenyum. Tapi saya enggak bisa menerima tawaran Bapak kali ini. Kebetulan teman saya bentar lagi datang menjemput saya. Bisa dipastikan kalau saya akan baik-baik saja malam ini, sampai rumah dengan selamat. Walau di dalam hatiku meronta-ronta ingin sekali berduaan dengan Ervan, berada di dalam mobil yang sama dengannya, namun aku juga harus menahan diri untuk tidak terlalu menunjukkannya. Lagi pula, aku tak mungkin meminta Rai yang sudah di jalan ke sini untuk berbalik pulang. Sahabatku itu nanti bisa merajuk. Dijemput teman. Aku mengangguk. Si Rai. Mataku membola.
Bagaimana Ervan bisa tahu? Aku menatap Ervan dengan mata menyipit. Kok, Bapak tahu? Ervan tersenyum sinis. Basi, ujarnya singkat, lalu pergi meninggalkanku yang tak mengerti dengan maksud perkataannya barusan. Sebelum langkah kaki Ervan menjauh, aku bangkit berdiri untuk menyusul. Aku meraih lengan Ervan ketika sudah berada di belakangnya persis. Tolong jelasin sama aku, Van. Maksud kamu barusan apa? Didi makek mistakes in tepas. Pandangan mata Ervan tertuju pada tanganku yang sedang memegang lengannya. Buru-buru aku melepasnya. Sorry. Enggak ada lagi yang harus kita bicarakan. Kamu enggak ingat apa yang saya bilang kemarin sore. Setelah mengucapkan itu, Ervan pergi dari hadapanku gitu saja. Aku memandang punggung Ervan yang mulai menjauh. Beberapa saat kemudian, ada telepon masuk dari Rai. Gue udah di depan, An. Ya, gue keluar sekarang. Dengan lesu, aku memasuki mobil Rai. Kenapa lagi? Tanya Rai sebelum menjalankan mobil Ma. Enggak apa-apa. Rai berdecak. Kalau cewek jawab kayak gitu, pasti ada apa-apanya. So, lo kenapa? Ervan ada ngeluarin kata-kata yang nyakitin hati lo lagi. Aku sontak menoleh pada Rai. Dia dalam pencahayaan lampu di luar lobi yang minim, aku bisa melihat rahang Rai yang tampak mengeras. Barusan pas baru nyampe sini, gue lihat dia masuk ke dalam mobil. Rai memutar tubuhnya menghadap padaku. Jujur sama gue, An, apa kalian baru saja bersama dan dia yang bikin lo jadi sedih gini? Rai. Lupain dia, An. Lupain. Masih banyak cowok yang jauh lebih baik dari dia. Yang hargai elo, cinta sama lo. Aku menggelengkan kepala. Tapi gue cuma cintanya sama dia, ujarku mulai terisak. Itu karena lo enggak pernah mau buka hati lo sama yang lain. Rai kembali memutar tubuhnya menghadap ke depan. Coba lo lihat di sekeliling lo, An. Ada banyak cowok yang berharap sama lo. Tapi lo malah memilih untuk menutup diri, terlalu berporos sama satu titik. Dia sama sekali enggak ngehargain elo. Sampai kapan lo akan tetap menunggu? Gue enggak tahu, Rai. Bodoh. Umpat Rai kesal. Aku memaklumi Rai mengataiku seperti itu. Orang lain juga pasti akan berkata hal yang sama apabila mengetahui bagaimana setianya aku menunggu Ervan walau tak ada kabar darinya sama sekali. Dan sekarang giliran sudah bertemu kembali, orangnya malah bersikap dingin dan ketus kepadaku. Dia itu udah enggak cinta sama lo, An. Lo harus sadar. Kalau dia masih cinta, dia enggak mungkin tega ngebiarin lo menunggu lama. Dan sekarang apa? Lo lihat sendiri perubahan sikapnya. Lo jangan naif, An. Tangisku semakin menjadi mendengar kata-kata Rai yang seakan menamparkan kesadaranku. Aku tahu yang dikatakan Rai tak sepenuhnya salah. Tapi, masih berat bagiku untuk mencerna semuanya. Ervan cinta pertama sekaligus pacar pertamaku. Tak mudah bagiku untuk melupakannya gitu saja. Terlalu banyak kenangan di antara kami dari awal masuk SMA hingga lulus. Rai meraihku ke dalam dekapannya. Maaf, An. Bukan maksud gue ngebentak lo barusan. Gue cuma enggak mau lo sedih terus. Lo berhak bahagia. Bersambung.